warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Jidni, Prodi Tarjamah, Fakultas Adab Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi, yakni kamus sebagai alat menerjemah. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah ini, yakni Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah MHum, yakni mata kuliah Teori dan Penerjemahan Arab Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu kunci keberhasilan seorang penerjemah adalah berhubungan dengan pengetahuannya terkait hubungan dan masalah antara kata dan makna. Oleh sebab itu, pembahasan di bab ini akan difokuskan pada teknik membuka kamus. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan bahasa yang digunakan, bahwasannya kamus itu terdiri menjadi tiga bagian, yakni kamus eka bahasa, misalnya kamus lisan al-Arab, kamus munjid, kamus yang menggunakan dari bahasa Arab ke bahasa Arab lagi. Dan yang kedua adalah kamus dwi bahasa, misalnya kamus Al-Munawwir, Mahmud Yunus, yang menggunakan dua bahasa, seperti bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah kamus multibahasa, misalnya kamus Inggris Arab Indonesia atau sebaliknya Indonesia Inggris Arab. Itu dapat dikatakan dengan namanya kamus multibahasa. Jadi teman-teman sekalian, di dalam menjadi seorang penerjemah pula, itu harus ada beberapa hal dasar dalam membuka kamus yang harus diketahui oleh seorang penerjemah. Yang pertama, kita harus bisa memilih kamus dengan tingkat kesulitan dan materi teks sumber kita yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari teks yang mudah, kita dapat menggunakan kamus Mahmud Yunus, kamusnya Abdullah bin Nuh, Al-Kausar, dan yang sejenisnya. Misal pula kita mencari teks dengan tingkat kesulitan bahasanya yang menengah, kita dapat menggunakan seperti kamus Al-Munawwir, kamus Al-Mawrid, dan yang sejenisnya. Dan yang ketiga, teksnya misalnya dengan teks yang sangat berat, kita bisa mencari dari kamus seperti kamus Al-Mu'jam Al-Wasit atau kamus Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi dan yang lainnya. Dan kita ingin mencari semisal kamusnya, teksnya ini teks modern, teksnya kontemporer, kita dapat menggunakan seperti kamus Al-Asri atau kamus Hans. Seperti itu teman-teman sekalian. Misalnya pula kita ingin mencari teks yang berisi informasi tentang nama
Al-A'lam, kita itu dapat menggunakan kamus munjid. Kamus munjid sih biasanya teman-teman. Dan misalnya pula kita ingin mencari teks yang berisi tentang kata mutiara dan ungkapan populer, dapat menggunakan kamus Al-Azhar atau kamus Al-Mawrid. Jadi begitu teman-teman. Dan yang kedua, kita harus bisa memilih kamus yang relevan dengan jenis materi teks sumber. Semisal teks yang membicarakan kosakata Al-Quran, dapat menggunakan kamus Mu'jam Mufrad Al-Alfaz Al-Quran. Karena di situ jelas banyak kata-kata kamus yang berisinya mungkin kalian bingung di Al-Quran, bisa ditemukan di kamus itu. Yang kedua, teks yang membicarakan makna kosakata sulit dalam hadis, dapat menggunakan kamus An-Nihayah fil Gharib Al-Hadis. Bila kita ingin mencari kata-kata yang sulit membicarakan persoalan fikih, dapat menggunakan kamus Al-Misbah Al-Munir. Dan bila selagi pula kita bisa mencarinya, itu masih banyak referensi dari kitab yang lain. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengenali model penempatan kamus yang dipergunakan. Dalam hal ini, secara umum ada dua model. Yang pertama, kamus yang lemanya disesuaikan dengan urutan kosakata. Kosakata bahasa Arab yang dikembalikan kepada akar katanya, fi'il madi, verba perfektif atau masdarnya, verbaunannya, seperti kamus Mahmud Yunus, Al-Munawwir, dan Al-Bisri sebagai contoh yang lainnya. Dan lanjut pula, kamus yang lemahnya diurutkan sesuai dengan bentuk kata jadi, derivasinya, seperti kamus Al-Asri, Al-Mawrid. Karenanya kata masjidun pada kamus berjenis ini langsung bisa dicari, seperti kita ingin mencari kata-kata masjidun, kan diawali dengan huruf mim depannya. Kita bisa dicari pada lemah-lemahnya berabjad yang awalnya mim, karena itu dapat mempermudah kita mencari teks yang kita inginkan. Dan pada zaman ini juga kita dipermudah dengan adanya kamus online atau software kamus yang beredar pada sekarang ini. Perlu diketahui bahwa dalam memasukkan lema pada pangkalan kata kamus online atau software yang baik pasti merujuk pada kamus fisik yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi sekarang banyak di online itu aplikasi kamus bahasa Arab. Jadi teman-teman sekalian, bahwasannya kamus itu sangatlah penting bagi seorang penerjemah, karena untuk membantu mengenal kata-kata yang baru, seperti membantu menambah mufradat atau kosakata. Manfaat yang paling penting adalah membantu menambah mufradat atau kosakata bahasa Arab di dalam pengetahuan kita untuk menerjemahkan di dalam teori penerjemahan bahasa Arab. Yang kedua, membantu dalam penulisan sebuah karya, seperti untuk mengetahui dari berbagai contoh bentuk-bentuk dalam bahasa Arab, dimulai dari dasar hingga ke bentuk-bentuk yang lain. Dan yang ketiga, membantu dalam penulisan
sebuah karya seperti yang sudah dijelaskan di dalam fungsi kamus bahasa Arab sangat bermanfaat dalam penulisan karya. Di dalam kamus bahasa Arab terdapat banyak kata atau istilah-istilah yang baru. Dan yang keempat, membantu dalam proses memperjelaskan kepada khalayak umum, seperti ketika dihadapi dengan mufradat-mufradat yang sangat sulit dimengerti, yang tidak dimengerti, bahwasannya kamus itu sangatlah penting bagi seorang penerjemah, karena kamus itu sebagai alat penerjemahan yang utama yang harus dipegang oleh seorang penerjemah. Sekian dari saya presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.